Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini gue bakal mau ngedemonstrasikan di Out dan Evil Twine. Ini kedua tools yang emang lagi booming pas dulu dan sekarang lagi naik lagi ya. Ya deh, sekarang gue mau ngebahas di Out dan Evil Twine. Di Out ini adalah tools yang digunakan untuk menginjek jaringan agar si user dan access point itu terputus. Jadi, saat di Out dinyalakan, si user dan si access point target ini bakal terputus. Lalu, disinilah fungsi Evil Twine bekerja. Evil Twine adalah tools yang digunakan untuk memanipulasi jaringan atau mengcloning jaringan agar si user memasukkan SSID ke Evil Twine tersebut ini. Jadi ya contohnya kayak phisingan gitu ya. Oke, di sini ada gambarnya. Si target ini connect WiFi sini. Lalu si attacker ini nge-di out lah si WiFi ini. Nge-di out si WiFi ini, lalu terjadilah di out attack. Lalu si target dan WiFi ini terputus nih, nggak bisa nyambung deh. Mau berapa kali pun mau nyambungin nggak bisa. Terus, gue semangat banget kayaknya dah. Jadi pelan-pelan gini nih. Lalu si Evil Twin di sini bekerja nih, gara-gara si di out-nya udah kerja nih, dia mutusin jaringan, si Evil Twin bikin jaringan baru nih yang sama nama WiFi-nya kayak dia. Lalu si target ini nyari cara nih, aduh gimana nih gue nggak usah connect lagi kan? Bingung nih mau kemana. Lalu si target pun tertarik lah nih nyobain si WiFi ini nih, karena nama WiFi-nya sama kan. Lalu terjadilah di situ Evil Twine. Dia masuk ke halaman redirect. Di situ dia suruh memasukkan password WiFi. Dan disitulah si attacker ini berhasil mendapatkan kunci WiFi-nya. Oke guys, penjelasannya cukup singkat ya. Nanti gue ada video demonstrasinya. Lalu di Algan Evil Twine sendiri ini sangat membutuhkan yang namanya timing dan clocking. Ya, besarin dulu, besarin. Kita besarin dulu ya guys ya. Nah, mantap. Di sini adalah manajemen frame yang digunakan oleh di out. Di sini ada 0x 0c yang menandakan kalau ini manajemen punya di out. Kalau di asosiasi itu punya 0xa0 apa 0a gitu. Lalu karena sifat attractor ini berbeda, jadi si destination ini, segmen frame 4 sampai 9 ini punyanya si target, MAC address si target ini. Lalu kalau source dan BSSID ini segmen 10, 15 sampai 16, 21 itu punyanya si access point. Ini punya access point, ini punya access point BSSID-nya. Lalu di sini ada segmen 24 dan 25 yang menjelaskan di association code. Lalu ada juga sifat-sifat attractor. Di sini ada sifat-sifat attractor ya. Yang pertama yaitu basis ID based tag. Kenapa disebut ini? Karena si attractor ini hanya menyerang MAC address dari si target. User misalnya kita ambil kesimpulan gini. User tahu nih kalau WiFi-nya lagi diserang. Lalu dia cuma mengganti SSID-nya aja. Seberapa persen sih ngaruhnya? Ya nggak ngaruh, karena ini yang diserang itu adalah basis ID atau MAC address si target. Jadi walaupun si user mengganti-ganti SSID-nya, tetap keserang karena di saat tools di out ini dinyalakan, dia akan terus mencari MAC address yang sudah ditentukan. Yang kedua ada lemah ya. Kenapa lemah? Soalnya si Evil Twin sendiri ini hanya bekerja jika si user ini mengkoneksikan WiFi ke yang sudah dibuat oleh Evil Twin sendiri ini. Dengan contoh kayak gini, misalnya kita mau nyerang sebuah WiFi di cafe lah, contohnya kita mau nyerang. Jadi semua user yang menggunakan WiFi di cafe tersebut itu akan terputus. Kita udah berhasil nih. Lalu kita menjalankan yang namanya Evil Twine. Jadi si user ini ada kemungkinan buat masuk ke parameter halaman settings dari Evil Twine tersebut, atau logs.txt dari Evil Twine tersebut. Kita langsung ke demonstrasinya guys ya. Pertama kita nyalain dulu nih di outnya. Pun modul WiFi yang digunakan untuk di out dan Evil Twine ya nih, gua kasih di sini. Oke. Ini di outnya gue nyalain ya teman-teman ya. Oke, di outnya udah gue colokin. Oke teman-teman, ini di outnya udah gue colokin. Nah, di sini nama di outnya adalah Gilang Rahardian. Oke. Kita langsung connect aja ya. Oke, ini udah connect tulisannya ya. Oke, di sini kita udah masuk ya. Kita bisa scan. Lalu si di out ini kita bisa pilih nih yang mana yang mau kita serang nih. Kayak gue udah nge-add yang ini nih. Ini WiFi Gilang. Oke. Kita pilih, lalu kita ke attack. Kita ke attack, oke, kita serang SSID yang bernama ini WiFi Gilang yang satu, yang connect, yang di HP gue sendiri ya. Nih, gue tunjukin videonya nanti. Kita start. Nah, teman-teman, dia nggak bisa nih. Udah keputus nih WiFi-nya nih. Udah nggak bisa connect lagi. Lalu si usernya bingung nih, mau gimana dong tuh.
tidak dapat bergabung dengan jaringan ini. Lalu di sinilah Evil Twin bekerja. Nah, lalu di sini WiFi yang telah dibuat oleh Evil Twin udah muncul ya. Oke, kita konekin langsung. Karena si user ini panik nih, dia nggak bisa connect ke WiFi-nya nih. Mana nih WiFi-nya kan? Nah, kita redirect ke halaman tulisannya your connection has been reset. Oke. Nah, WiFi password nih. Kita kasih lah WiFi kita nih. Kita kasih WiFi kita dinyalain 13. Oke, kita connect. Nah, kalau ini tandanya dia udah berhasil masuk ke server si di out tersebut. Oke, kita balik lagi ke laptop ya. Kita masuk ke ini WiFi Gilang yang satu. Kita tunggu dia sampai connecting. Kalau udah connecting, oke. Kita ke settings untuk halaman konfigurasinya ya dari si VPN tersebut. Ya, di sini ada. Kita masuk ke halaman list datanya ya. Nah, disinilah passwordnya. Jadi si attacker ini bisa tahu apa yang dimasukkan oleh si user tersebut. Lalu si Evil Twin ini juga bisa kita manipulasi dengan template buat halaman login Instagram atau Facebook. Jadi kita kena phishing gitu kan. Ya, oke, cukup sekian ya teman-teman.